بإحسان إلى يوم الدين أما بعد المكرم مدبر المؤسسة المدرسة نور العلم جنبي أستاذ Jasrul Lisanis. The Honorable Head of the Islamic School Foundation of Nurul Ilmi Jambi, Ustadz Muksis MPD. Al-Mukarramun Mudir wa Mudirah Ma'had Tahfizul Quran Nurul Ilmi Jambi. The Honorable part of Integrated Islamic School Foundation of Nurul Ilmi Jambi. Al-Mukarramun ala jami'il asatid wal asatizah bima'had tahfizil Quran Nurul Ilmi Jambi wa kullul jumhur wal asdiqa al-mahbubi. Let's praise to Allah who has bestowed His grace, tawfiq and guidance to all of us so that we can gather together in this event. Thaniyan nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladhi qad hamalana minaz zamanil jahiliyyah ila zamanil zakiyyah wa minaz zulumatil kufri ila nurul Islam. Ayyuhal ikhwah al-ahibbah, naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi qa'ah al-mubarakah. Nadkhulu ila barnamijul awal al-iftitah. Hayya bina naftah barabijana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Reciting of Holy Quran will be read by Akil Zakwan Sadiqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Acanya ngambil tak sih? Jarak. Kalau aja kena buat. Enggak. Enggak. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya tidak pandai ataupun saya lupa untuk menyebutkan gelar Bapak. Kemudian yang saya hormati, karena saya di depan Bapak yang pertama kali, jadi saya tidak tahu siapa yang mau saya para muassasah Yayasan Nurul Ilmi Jambi, mungkin Bapak Jasrul beserta bapak-bapak yang lain yang kebetulan hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati para mudabbir, para pimpinan Pondok Tahfizul Quran, Ma'had Tahfiz Putra, Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi, Ma'had Tahfizul Putri Nurul Ilmi Jambi, para asatiz atazizah, kemudian anak-anak hafiz yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, perkenankan saya mengajak kita semua. Tidak ada kata yang terindah yang pantas kita ucapkan, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian,
kecuali lantunan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah. Allah telah ringankan langkah kaki kita. Allah telah lapangkan hati kita. Allah telah memberikan kita kehidupan pada hari ini. Dengan itu semua, alhamdulillah, kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini dalam suatu acara yang saya sendiri mengatakan ini acara luar biasa. Kemudian sholawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat kita Allah curahkan karunia kita semasa kita di dunia. Kemudian di akhirat kelak Allah perkenankan kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, anak-anak hafizat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak, Ibu, para wali santri. Kebetulan hari ini beberapa malam yang lalu saya didaulat oleh kebetulan Ustazah Binda melalui WA untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, katanya beliau, untuk memberikan sambutan wali murid. Saya terkejut Bapak Ibu, karena jujur saya katakan saya Bapak Ibu agak jarang untuk tampil di depan seperti ini Bapak Ibu. Andaikan ini tidak ada podium, barangkali Bapak Ibu ataupun anak-anak melihat bergetar hati, bergetar kaki saya karena tampil di tempat yang seperti ini. Ustaz ya, saya mohon dimaafkan. Jadi kalaupun sambutan saya ini saya nanti bingung dari mana saya memulai, kemudian di mana saya mengakhirinya, saya pun mohon dimaafkan. Bapak, Ibu, para pengasuh Pondok Tahfizul Quran Nurul Ilmi maupun putra maupun putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berbicara dalam konteks perjalanan waktu Bapak Ibu, saya mengibaratkan waktu itu untayan benang panjang yang diputar dari sebuah putaran. Detik demi detik waktu terus berputar, lingkaran terus berputar. Jam berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, minggu bergeser menjadi bulan, bulan pun bertukar menjadi tahun. Tak terasa, rupanya singkat sekali waktu itu Ibu, Bapak, kami menitipkan anak kami di Ma'had Tahfizul Quran ini. Sehingga tibalah waktunya pada hari ini, kalau kita bilang ini bukan perpisahan Ibu. Karena kalau urusan Quran ini saya tidak berbicara dalam konteks perpisahan. Sampai kita kepada haflatut tasyakur. Haflah dalam rangka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir tahun ini. Alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Kemudian daurah pun mesti bertukar. Ada regenerasi berikutnya, ada jenjang berikutnya pendidikan anak-anak kita yang akan dilanjutkan. Bapak, Ibu, mudabbir para pengasuh pondok putra maupun putri. Tidak ada ucapan yang lebih mulia daripada apa yang ingin kami sampaikan. Kami tidak bisa mengucapkan apapun kepada Bapak Ibu yang telah mengasuh mendidik anak kami. Jujur kami katakan Ibu, apa yang Bapak lakukan kepada anak-anak kami sudah luar biasa besar sekali dalam hidup dan kehidupan kami. Saya berkata, mohon maaf, sepanjang yang saya tahu Bapak Ibu, kewajiban mendidik Quran itu adalah tanggung jawab kami selaku orang tua. Ya Bapak ya, ya Ibu, tanggung jawab kami selaku orang tua yang kelak kami akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hari ini tanggung jawab itu kami titipkan kepada Bapak Ibu. Bukankah ini luar biasa rasa terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bapak dengan segala kesulitan yang telah mewakili kami, dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan kami dalam mendidik anak kami dalam urusan Al-Quran, masalah sholat, masalah ilmu fardhu kifayah atau fardhu ain yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sekali lagi tidak ada yang dapat kami ucapkan kecuali kami mengucapkan dari hati yang paling dalam terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apapun yang ibu dan bapak lakukan, jerih payah apapun, kegetiran apapun yang bapak ibu lakukan, setiap detiknya, semoga ini menjadi catatan amal ibadah dan menjadi jariah bagi bapak ibu, yang kelak ibu akan menerima, bapak akan menerimanya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian melalui podium ini pula kami menyampaikan mohon maaf bapak ibu, barangkali semasa anak kami di jenjang pendidikan tahfizul Quran ini, kami yakin ada goresan-goresan, ada sentakan-hentakan, ada hempasan-hempasan yang mungkin melukai hati bapak ibu. Kami selaku orang tua, dari hati pula kami yang paling dalam, kami mengaturkan mohon maaf bapak ibu. Tadi saya telah sampaikan dari mana kemana akhirnya, dari apa yang ingin saya sampaikan, saya juga bingung bapak. Tapi perkenankan saya ingin membawakan sebuah cerita ibu bapak. Jadi mohon maaf ustaz-ustaz, ini tidak bermaksud kata orang itu bukannya filsafat seekor ayam yang ingin mengajari burung terbang. Hanya dengan bermodal kepandaian bisa terbang ke atas jemuran, si ayam sudah ingin pandai mengajari burung, padahal yang diajar lebih pandai daripada yang mengajar. Bapak, ibu, saya ingin membawakan sebuah cerita tentang seorang guru besar, Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Imam Syafi'i, beliau mempunyai murid yang slow linear, yang boleh saya ceritakan bahwasanya Imam Syafi'i ini mempunyai murid yang lamban sekali dalam menangkap pelajaran. Kalau tak silap saya mohon koreksi Pak, Ar-Rabi bin Sulaiman nama murid beliau itu. Imam Syafi'i telah mengajarkan beliau berkali-kali, bahkan sampai 39 kali beliau ajarkan. Tapi si Rabi selalu menjawab, saya mohon maaf guru, masih belum memahami apa yang guru sampaikan. Apakah putus asa Imam Syafi'i? Tidak. Dengan kesabaran Imam Syafi'i berkata, wahai anakku, selepas ini datanglah ke rumahku. Tidak selesai belajar di sekolah, Imam Syafi'i menyampaikan privat kembali kepada si Rabi bin Sulaiman. Dari waktu zuhur sampai maghrib, waktu asar, diajarkan dengan ketekunan dan segala kesabaran. Imam Syafi'i pun menyampaikan, bagaimana Rabi, apakah kamu telah memahami? Mohon maaf Ustaz, mohon maaf, saya masih belum memahami apapun yang Ustaz ajarkan. Marahkah Imam Syafi'i terhadap anak ini? Apakah Imam Syafi'i mengatakan ini anak yang pemalas? Apakah Imam Syafi'i mengatakan anak ini yang bodoh? Tidak. Malah sebaliknya Imam Syafi'i berkata, wahai anakku, wahai muridku, wahai murid kesayanganku, sebatas inilah cuma kemampuanku untuk mengajarimu. Jika engkau masih belum bisa memahami pelajaran ini, jika engkau belum bisa menerima ilmu ini, wahai anakku, tengadahkan tanganmu kepada Allah, bermohonlah agar Allah berkenan menitipkannya kepadamu. Karena saya hanya menyampaikan, sementara ilmu itu adalah milik Allah. Allah akan tahu kepada siapa yang Allah akan titipkan. Kemudian dengan kalimat yang sangat ikhlas tadi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, wahai anakku, wahai muridku, andaikan ilmu ini berwujud seperti makanan, akan kusuapkan mulutmu. Andaikan ilmu ini seperti makan, akan kuberikan ke dalam mulutmu. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya sampaikan daripada sebuah cerita ini? Kami selaku orang tua memohon sekali Bapak Ibu, tidak ada doa yang terindah daripada doa-doanya para asatidz atazillah. Kami bermohon sekali untuk mengikhlaskan apapun yang telah Bapak Ibu ajarkan kepada anak kami, agar anak kami bermetamorfosis seperti Rabi bin Sulaiman tadi, yang menjelma menjadi seorang hafiz, yang menjelma menjadi seorang ahli hadis yang terkenal pada saat itu, yang bermula daripada slow linear, anak yang betul-betul lamban dalam menangkap, tapi dengan keikhlasan daripada seorang gurunya,
kesabaran seorang gurunya, doa dari seorang para pengajarnya menciptakan beliau menjadi anak yang lebih pandai. Ini yang kami inginkan. Kami mohon sekali keikhlasan dan doa dari Bapak Ibu kepada anak kami. Sejujurnya keinginan ustazah dan ustaz jauh lebih besar keinginan kami. Kalaulah keinginan Bapak yayasan cuma menciptakan anak yang terlahir dari sini hafal 30 juz, tapi jujur Bapak Ibu, jujur para asatidz, keinginan kami selaku orang tua, kami ingin kelak anak-anak kami mampu memakaikan kami mahkota di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kami menyadari Bapak Ibu para pengasuh pondok, usaha kami, ibadah kami tidaklah cukup menyebabkan kami masuknya kepada surganya Allah. Melalui wasilah kami titipkan anak kami agar anak kami bisa menghafal Quran di Yayasan Nurul Ilmi Jambi ini. Kami ingin anak kami menjelma menjadi hafiz-hafizah, mampu mengamalkan Al-Quran, mampu mentadabburi Al-Quran, kelak di akhirat mampu membela kami selaku orang-orang tua kami. Melalui syafaat Quran kami bermohon ya Allah, melalui kami titipkan anak kami ini, makanya kami katakan keinginan kami jauh lebih besar daripada hanya sekedar keinginan Nurul Ilmi Jambi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik ada kesalahan anak-anak kami ataupun kami yang kurang proaktif, yang mungkin lamban Bapak Ibu ketika dipanggil untuk adanya diskusi. Kami Ustazah Winda, khususnya Ustazah Winda ya, saya merasa Bapak saya sudah lebih dari berapa tahun Ustazah? 4 tahun, 6 tahun Bapak saya menitipkan anak, dan insya Allah akan saya titipkan kembali. Jadi saya punya 2 putri, saya titipkan di sini kedua-duanya. Yang insya Allah di tahun-tahun ini pun saya kembali mempercayakan anak saya untuk dididik di Nurul Ilmi Jambi ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan ucapan ribuan terima kasih atas segala jerih payah Ustaz-Ustazah. Kami mengatakan ini bukanlah perpisahan, karena jalinan ini tidak bisa kami lupakan dan memang tidak akan bisa terurai. Karena setiap kali apapun yang dibaca anak kami, mohon maaf Ustazah, bukan mengajari, Ustazah dan Ustaz akan mendapatkan segala kebaikan. Kami yang iri Ustaz. Setiap kalimat Quran yang terlontar dari mulut anak kami, Ustazah menuai kebaikan daripada itu. Subhanallah, subhanallah. Barangkali ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali ada penyampaian saya kurang berkenan. Kepada Allah saya memohon ampunan, kepada yang hadir saya memohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والحجارة عليها
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jumlah 46 santri, insyaallah pada hari ini yang sudah menyelesaikannya di pondok selama ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Maka nanti jangan kaget, hafalannya ada yang tertinggi itu 18 juz, terendah 3 juz. Yang 3 juz ini yang 1 tahun, yang memang di awalnya belum ada hafalan. Kalau dari Nurul Ilmi dari SD-nya kan dah hafal 3 juz, Pak. 30, 29, 28. Tinggal murajaah dan menambah juznya. Ahmad Ghani Sakhi bin Hasan Basri 13 juz. Muhammad Rizki Widodo bin Wahyu Widodo 13 juz. Muhammad Zafir Akhdan bin Eko Yuda Putra 11 juz. Zakaria Ahyar Naki bin Yulian Syekh 11 juz. Prima Lieta Putra bin Lisanuddin 10 juz. Muhammad Najat Syaifullah bin Zulkifli 8 juz. Gali Satria Prabowo bin Andris Prabowo 8 juz.
8 juz. Lovely Raihan Zaki Askar bin Masdar 8 juz. Muhammad Faiz Al-Jasri bin Haji Jasrul 7 juz. Ipo Ramadan bin Ifwandi 7 juz. Ahmad Nur Habibullah bin Sabki 7 juz. Adli Al-Fayyad bin Ahmad Sardawi 6 juz. Muhammad Firzai Rashid bin Zainal Abidin 6 juz. Muhammad Karim Fatih Rahman bin Asnawi 6 juz. Salman Al-Farisi bin Syafruddin 6 juz. Muhammad Fatih Zafran bin Tatam Suhadar 6 juz. Faza Fauzan Asiman bin Zaini 4 juz. Muhammad Hawari bin Ahmad Syarista 3 juz. Alvin Kurniawan bin Yurnalis 3 juz. Silahkan untuk menaiki panggung. Penyerahan syahada santriwati Mahatafizul Quran Nurul Ilmi Jambi dimulai dari Akila Nailatusi Salsabila Anwar binti Khairul Anwar 18 juz. Ninda Adhani binti Fauzi Rahmat
Syifa Kila Ramadhani binti Muslimin 12 juz. Azkia Raihanun Suraya binti Angga Ardian Suryandono 11 juz. Eva Makrifatul Kistia binti Mariono 10 juz. Sri Fiona Sri Aulia Indi Hapsari binti Wardani 8 juz. Talita Audrey Haifa binti Fahrul Razi 8 juz. Khairun Najwa Putri binti Wahyudi 8 juz. Zulfa Martia binti Megi Yusendra 7 juz. Fatia Alia binti Agustopo Subekti 7 juz. Sabita Hanan Mukminah binti Muhammad Ali 7 juz. Ribha Fakhira binti Dehi Asbullah 6 juz. Aprilia Nabila Putri binti Kamsul 6 juz. Nadia Anggraini Putri binti Abu Bakar 5 juz. Nesha Amira Putri binti Syamratul Asli 5 juz. Gefira Nihlatul Izzah binti Daiman 5 juz. Nursania Gita binti Gianto 5 juz. Sela Nadindranita binti Edi Praptono 5 juz. Alfira Adawiyah Rasani binti Saharuddin 5 juz. Badea Alifiani binti Emreza Pahlevi 5 juz. Az-Zahra Prameswari binti Agus Pramono 5 juz. Oliviora Cantika Alfarisi binti Mulki Alfarisi 4 juz. Alika Mazaya Arlim binti Al-Hadi Arlim 3 juz. Jovita Indriani binti Joni Karnedi 3 juz. Barakallah kepada Hafizah Mahatafizul Quran Nurul ini 1 dan 2. Semoga menjadi pengamal Al-Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
Masya Allah, sungguh mendebarkan melihat para hafiz dan hafizah Quran Asatidz Nurul Ilmi Jambi. Jujur, Ustaz di sini berdiri di depan di sini grogi berbicara di depan orang-orang yang luar biasa, keteguhan hatinya, yang sangat luar biasa semangatnya dalam menghafal Al-Quran. Sungguh beruntung, sungguh beruntunglah antum memiliki orang tua yang sangat luar biasa, memiliki orang tua yang memikirkan masa depan antum. Sedih rasanya kalau ada dari antum menyanyiakan semangat tersebut. Pepatah Inggris pernah bilang, today must be better than yesterday, and tomorrow must be better than today. Yang artinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini antum sudah dikukuhkan, sudah diberikan syahadah. Itu artinya hari ini antum sudah lebih baik daripada hari kemarin. Dan besar harapan Ustaz, besar harapan kami para asatidz Nurul Ilmi, jika 5 tahun, 10 tahun ke depannya antum bisa menjadi lebih baik daripada hari ini. Begitupun harapan orang tua antum. Dan Ustaz, jika di kemudian hari ada masalah yang antum dapatkan, ada satu kata mutiara, bukan kata mutiara, lebih tepatnya motivasi untuk antum. Kalimat ini disampaikan oleh orang Arab. Ustaz lupa nama Indonesia. Beliau pernah bilang, dan mungkin santri Mahat Putra pernah bilang, pernah dengar kalimat-kalimat ini dan tidak asing bagi mereka. Apa katanya? Kalimatnya luar biasa ini, sangat menyentuh dan sangat memberi semangat untuk kita. Ketika antum mendapatkan masalah, maka ingatlah kalimat ini. Laisa al-fata man yaqulu kana abi, walakin al-fata man yaqulu ha ana. Apa artinya? Al-Masad, laisa al-fata man yaqulu kana abi, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapak saya, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapak saya. Lalu pemuda apa yang sebenarnya? Walakinnal fata man yaqulu ha ana. Akan tetapi pemuda yang sesungguhnya adalah dia yang mengatakan ini saya. Al-Nasr, jangan pernah takut dengan rintangan yang akan mendatang di hadapan antum nantinya. Rintangan itu adalah sebuah jalan di mana antum akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita mungkin tidak asing dengan banyak orang sukses di dunia ini, di Indonesia maupun di luar negeri. Tidak ada yang namanya mereka sukses secara instan. Banyak proses, banyak keringat, banyak tenaga, banyak pun yang lainnya.
Memang berat hidup di dunia ini. Tapi yakinlah Ustaz, Allah tidak akan memberikan kesulitan di luar kemampuan hamba-hambanya. Anak Ustaz semuanya, sekarang saya minta tundukkan kepada antum. Sama-sama kita tundukkan kepala, renungkan dalam hati antum paling dalam. Ingatlah waktu masa kecil antum seperti apa. Ingatlah bagaimana rasa sayangnya orang tua antum kepada antum. Resapi itu, tanamkan dalam hati antum. Banyak sekali rasa sakit, banyak sekali rasa sesal, banyak sekali rasa yang luar biasa tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Tapi yakinlah orang tua antum bisa melewati itu semua. Berbahagialah hari ini. Berbahagialah. Berbahagialah antum semua. Karena antum sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Berbahagialah ya Ustaz. Jangan kalian hiraukan perkataan teman-teman antum. Menghafal itu susah, menghafal itu berat, menghafal itu sulit. Tapi yakinlah Ustaz, di balik kesulitan itu, di balik kesusahan itu, di balik rasa sesal, di balik rasa sakit, itu ada hikmahnya. Ada satu hadis mengatakan, "Man qara'a harfan min kitab Allah, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam min harfin, walakin alif harfin, wa lam harfin, wa mim harfin." Rasulullah pernah bersabda yang artinya, "Man qara'a harfan min kitab Allah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya adalah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah menekankan di sini, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sungguh luar biasa Ustaz. Sungguh banyak keberkahan yang kita dapatkan. Sungguh melimpah kebaikan yang kita dapatkan ketika kita dekat dengan Al-Quran. Ketika nanti datang masanya kegundahan, ketika nanti datang masanya rasa bosan, ingatlah hadis yang kita merasa.
Jika seandainya antum hanya membaca bismillah saja, yang kita tahu bismillah itu memiliki 19 huruf, kita sudah mendapatkan 990 kebaikan. Apalagi kalau kita menghafal ayat-ayat suci Al-Quran yang secara tidak langsung kita ucapkan, secara tidak langsung kita lantunkan di dalam lisan kita, yang dimana pahalanya nanti untuk antum dan keberkahannya akan mengalir kepada orang tua antum. Ayo Ustaz. Pesan Ustaz, sebelum antum menemui orang tua antum, mohon diingat pesan satu ini. Ini adalah pesan yang disampaikan guru Ustaz kepada Ustaz. Apa dia sampaikan? Al-Ustaz, buatlah orang tua menangis karena keberhasilanmu, tapi jangan sekali-kali kamu buat orang tua menangis karena kegagalanmu. Sungguh bahagia orang tua menangis. Kebahagiaan itu berubah menjadi tangisan yang luar biasa. Tangisan yang menjadi suatu bermakna yang luar biasa. Alasan, ingat kembali ketika antum masuk Nurul Ilmi awalnya. Beribu kalimat, beribu kata, beribu alasan untuk antum pamit kepada orang tua antum. Beribu kalimat yang kalian ucapkan yang sangat rumit untuk orang tua antum. Tapi hari ini antum telah memberikan hadiah yang luar biasa. Alasan, Ustaz minta sekarang untuk berdiri. Ayo berdiri. Temui orang tua antum. Silahkan temui orang tua antum.